Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga kita senantiasa sehat, rezeki berlimpah, keluarga ayam tentrem, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Dan ada informasi dari akunnya YouTube-nya Mas Anjas di Thailand. Saya lihat kemarin malam itu Anjas ini mengatakan ada saksi yang kemungkinan, garis bawahi ya, masih kemungkinan menginap atau pulang tanpa diketahui oleh wartawan atau pulang sembunyi-sembunyi. Mas Anjas ini dapat informasi dari temannya yang juga ikut jagong di Polda, tentunya ingin tahu kabar-kabarnya tentang perkembangannya kasus ini. Dan ketika dia jagong, dia tidak mendapatkan salah satu saksi yang diperiksa di hari itu keluar di kantor Polda tersebut. Tapi ini masih belum pasti, entah sudah keluar, entah belum, atau menginap, atau keluar sembunyi-sembunyi, atau keluar diam-diam. Itu masih tanda tanya di sini. Dan saya lihat di Dex Jabar ada pemeriksaan yang ada kaitannya dengan yayasan, yaitu 3 orang. Yang pertama Bapak Opik, kedua Bapak Kosase, ketiga Bapak Wahyu. Bapak Opik dan Bapak Kosase sudah pulang dan wartawan sudah mengetahuinya. Tapi ketika ditanyai tentang apa saja yang ditanyakan oleh penyidik, kedua bapak ini tidak mau terbuka dan mereka keburu-buru pulangnya. Tentunya ada sesuatu yang tidak mau diekspos keluar tentunya ya. Dan para wartawan ini tidak mendapati Bapak Wahyu keluar. Dan setelah saya cek di media sosial, Bapak Wahyu ini adalah kepala sekolah SMK Bina Prestasi, SMK nasional ya, yang di bawah naungan yayasannya Yoris Pak Yosep ya. Jadi di sini agak ada tanda tanya, apakah memang menginap Pak Wahyu ini ataukah keluar diam-diam. Yang ingin saya prediksi di sini adalah hubungan seperti apakah dengan Mr. X1 dan Mr. X2. Kita mencari tahu, mungkin ada clue-clue atau kisi-kisi tentang hubungan mereka berdua. Siapa tahu dengan seperti ini kita jadi tahu, oh ternyata hubungan baik ini mengarah ke sini atau tidak mengarah. Yang pertama ini tentang hubunganmu dengan Mr. X1 seperti apa? Sangat dekatkah atau biasa-biasa saja? Bisa dikatakan journey. Journey itu perjalanan. Bisa dikatakan nggak ada masalah ya, karena kartunya semacam perjalanan. Tapi kita lanjut lebih jauh lagi. Perjalanan ini apakah ya ada hubungannya dengan peristiwa malam itu? Ada simbol anak. Anak ini bisa dikatakan kepolosan, kejujuran ya, atau anak beneran. Berhubung yang kita tanyakan kan orang dewasa ya, orang dewasa. Mr. X1 ini bisa dikatakan perjalanan atau proses kerjasama yang dilandasi dengan keluguan, kejujuran, keterbukaan dengan Mr. X1 ini. Selanjutnya, apakah kamu dengan Mr. X1 ini mengetahui adanya peristiwa malam itu? Hubunganmu dengan Mr. X1 ini mengetahui peristiwa malam itu? Ada simbol prihatin. Jadi dia prihatin dengan kejadian peristiwa itu. Apakah kamu tahu
siapa yang melakukannya? Coba cari E, coba kasih ciri-cirinya. Orang kaya muda. Orang kaya muda. Jadi artinya seperti ini. Mr. X1 ini hubungannya itu bisa dikatakan hubungan yang baik. Ada keterbukaan, ada kejujuran, dan lain sebagainya. Kemudian mereka berdua ini ada keprihatinan dengan terjadinya peristiwa ini. Nah, ketika saya tanya, setidaknya tahu ciri-ciri siapa pelakunya, tahu di sini ya mungkin dia menduga siapa pelakunya dan lain sebagainya, ya mungkin karena dilihat dari keseharian dan lain sebagainya. Yang keluar adalah kartu orang kaya muda ini ya. Kemudian kita cari tahu hubunganmu dengan Mr. X2 seperti apa kondisinya. Ada simbol high honor yang bisa diartikan terlalu tinggi harga dirinya. Merasa Mr. X2 ini terlalu tinggi harga dirinya. Kemudian apa yang dilakukan Mr. X2 ini kepadamu? Ada simbol courtship. Courtship ini bisa diartikan orang sedang pacaran. Jadi bisa dikatakan dan Mr. X2 ini ada semacam kerjasama. Kerjasama ini bisa kerjasama dalam sekolahan ya, karena mereka kan dinaungi dalam lingkungan kerja yang sama, mau nggak mau juga harus ada kerjasama. Kita lanjut ya. Kerjasama ini apakah ada hubungannya dengan peristiwa malam itu? Ada simbol penjara. Ada simbol penjara. Ada simbol penjara, guys. Apakah hal itu karena keinginan untuk mendapatkan uang dari rekening atau dari bendahara? Thief, pencuri. Dengan Mr. X2 ini semacam ada harga diri yang harus dijaga. Dan ada semacam courtship. Courtship itu sebuah orang berpacaran, bisa dikatakan orang menjalin sebuah hubungan, misalnya hubungan kerjasama dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya hubungan tersebut ini ya dikarenakan ada simbol thief. Thief ini bisa dikatakan pencuri. Ya tentunya ingin mendapatkan sesuatu yang ada hubungannya dengan dana di yayasan tersebut ya. Jadi seperti itu. Kemudian akan saya dalami lebih lanjut lagi di sini. Saya ingin tahu ini tentang Mrs. X2. Apakah kamu mengetahui rencana tersebut? Ada orang berpacaran lagi. Apakah kamu juga ingin mendapatkan dana tersebut, uang tersebut, Mrs. X2?
gift, hadiah, iya. Kemudian apa ya? Sudah itu saja. Jadi Mrs. X2 ini mengetahui adanya rencana tersebut. Dikarenakan dia juga ingin mendapatkan hadiah. Hadiah ini bisa dikatakan ya uang segar dari dana yang ada di rekening yayasan tersebut. Nah, ini Mrs. X2. Kemudian saya cari tahu Mrs. X1 ya, biar adil. Mrs. X1, apakah kamu mengetahui rencana tersebut? Sekolahan. Ya, sekolahan. Jadi dia mengetahui kalau hal tersebut terjadi karena ada hubungannya dengan sekolahan. Jadi di sini bisa dikatakan entah dia tahu, entah dia sekedar menduga-duga. Di sini masih ambigu karena yang keluar sekolahan. Jadi dia sudah mengira kalau apa yang terjadi ada hubungannya dengan sekolahan. Nah, apakah kamu ikut merencanakan hal tersebut? Mrs. X1, ada message, ada pesan. Jadi dia kayak mengetahui mungkin dari pembicaraan orang atau dari orang-orang yang ngabarin seperti itu. Jadi dia tidak tahu sendiri, tapi tahunya dari kabar-kabar yang beredar atau dari pesan seseorang yang memberitahukannya. Seperti itu. Jadi kalau Mrs. X2 mengetahui perencanaan tersebut dan ingin mendapatkan dana dari rekening yang berada di yayasan, karena tadi ada simbol gift, ingin mendapatkan hadiah. Sedangkan kalau Mrs. X2 dia sekedar mengetahui karena adanya pesan-pesan yang didapat olehnya. Pesan ini bisa didapat dari media sosial yang sedang beredar. Pesan ini juga bisa didapat dari orang-orang dekatnya yang ada hubungannya dengan sekolahan peristiwa tersebut itu. Yayasan tentunya ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk prediksi kali ini. Harapan saya semoga cepat terkuak karena kayaknya sudah mengerucut ini ya. Jadi agak gembira juga kalau sudah mengerucut ini. Kita nggak peduli siapa pelakunya, yang penting peristiwa ini cepat terbuka siapa pelakunya, siapa dalangnya, siapa saja yang ikut nimbrung di sini, dan semoga saja almarhumah Ibu Tuti dan Amel tenang di alamnya dan bisa mendapatkan kedamaian sesuai dengan amal ibadah dan perbuatannya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya.